Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Yesus adalah teman terbaik dan setia yang ditulis oleh Pendeta Marolop Sagala. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Ragi Orang Farisi dan Saduki. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Matius pasal 16 ayat yang ke-6. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Anak-anak, Yesus berbicara tentang ragi untuk dua tujuan hal yang berbeda. Sebelumnya, Yesus berbicara tentang ragi yang disamakannya dengan cara kerja kerajaan surga. Matius 13 ayat 33. Dalam hal ini, ragi mewakili cara kerja kualitas pertumbuhan kerajaan surga itu yang berkesinambungan dalam diri seseorang. Sedangkan pernyataan Yesus tentang ragi orang Farisi dan Saduki adalah berbeda. Yesus berkata, "Berjaga-jaga dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Murid-muridnya belum mengerti. Matius 16 ayat 9. Mereka berpikir bahwa Yesus berbicara tentang ragi yang dipakai untuk roti. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus mencela mereka. "Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Anak-anak, pernyataan Yesus supaya berjaga-jaga dan waspada kepada ragi orang Farisi dan Saduki adalah waspada terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Artinya adalah waspada terhadap prinsip-prinsip dan ajaran-ajaran mereka. Karena sebagaimana ragi mempengaruhi adonan, demikian juga prinsip dan ajaran-ajaran orang Farisi dan Saduki adalah prinsip manusia yang berpengaruh dalam kehidupan. Roh, pengajaran-pengajaran, dan sifat orang Farisi dan Saduki sebagai pemimpin-pemimpin rohani memperlihatkan kemunafikan, kesombongan, keangkuhan, dan formalitas. Kemunafikan, kesombongan, dan formalitas adalah ciri-ciri kehidupan
orang Farisi dan Saduki. Kemunafikan artinya perkataan dan perbuatan seseorang itu berbeda. Prinsip seperti itulah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Prinsip kehidupan dan ajaran orang Farisi itu bertentangan dengan prinsip kerajaan surga. Pernyataan Yesus untuk berjaga-jaga dan waspada adalah supaya sifat itu tidak mempengaruhi kehidupan kita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, pastikanlah supaya engkau tidak hidup dalam kemunafikan dan tidak sombong rohani. Orang yang sombong rohani akan suka mempersalahkan orang lain, bahkan juga akan mempersalahkan Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong anak-anak sekalian supaya tidak hidup dalam kemunafikan dan tidak sombong rohani. Kiranya Tuhan Yesus menolong anak-anak untuk menjadi anak-anak yang baik bagi orang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.